Yang terakhir, kita akan sedikit belajar tentang standar dan representasi peta itu tuh nanti seperti apa sih bentuknya. Nah, ini bentuk standar, yang paling gampang dilihat. Jadi kita itu ngelihat, peta itu bentuknya akan seperti apa, itu dari ordenya. Dia itu orde spesial 1A, 1B, atau 2 gitu ya. Bedanya apa sih 4 ini? Bedanya itu dari, kedalaman yang pertama. Jadi kalau spesial itu adalah area di mana underkill clearance atau UKC yang tadi itu benar-benar kritis. Itu benar-benar kapal tuh selalu lewat di situ gitu ya. Nah itu nanti ujung-ujungnya yang paling penting adalah di sini, recommended maximum line spacing. Nah di sini nggak ada recommended maximum line spacing, karena apa? Karena pokoknya harus full sea floor search. Jadi benar-benar sea floor-nya atau dasar lautnya itu harus benar-benar kesurvei semuanya, serapat mungkin gitu. Nah, itu untuk orde spesial, di mana UKC itu benar-benar harus, ya penting banget lah gitu, underkill clearance, pokoknya harus clear selalu di bawah kapal itu harus benar-benar clear. Nah, untuk area di bawah 100 meter, tapi underkill clearance ini nggak terlalu penting, tapi fitur-fiturnya itu harus penting banget gitu ya. Jadi ini masih area shipping gitu ya. Itu kita bisa pakai orde 1A lagi. Nah, ini sama dengan si orde spesial. Dia itu line spacing oke saya ingetin lagi, line spacing itu tadi kalau misalnya Anda survei kapal, kan Anda harus merencanakan ya. Nah, line spacing itu adalah jarak antara satu garis dengan garis yang lain. Ini. Nah, itu adalah si line spacing. Gitu. Itu tergantung dari kedalaman biasanya. Nah, kalau di orde 1A, line spacing-nya itu tetap nggak ada ketentuannya, tapi pokoknya semuanya harus kelihatan. Nah, ada lagi yang namanya orde 1B. Nah, kalau 1B ini di sini dia itu masih shallower than 100 meter, jadi masih masih lebih cetek gitu ya, lebih lebih, cetek tuh bahasa bagusnya apa ya, pokoknya shallow lah ya, daripada 100 meter, tapi underkill clearance itu nggak sepenting di 1A gitu misalnya ya, tapi ya tetap bisa lah buat shipping gitu. Nah, di sini agak sedikit lebih longgar di sini nih. Nah, sedikit lebih longgar, paling enggak dia itu 3 kali average depth, atau kalau 3 kali average depth itu udah terlalu tinggi, paling enggak 25 meter, gitu ya. Manapun yang lebih gede, gitu. Jadi, 25 meter itu minimum, gitu ya. Jadi kalau misalnya, katakan average depth-nya itu 10 meter, artinya maksimum line spacing-nya itu dikali 3, ya 30 meter. Oke, 30 meter sama 25 meter gede mana? 30 meter, oke. At least kita bisa pakai 30 meter. Kalau kedalamannya katakan 40, berarti yang 40 kali 3, artinya line spacing-nya bisa 120 meter, dan lain sebagainya, gitu. Nah, paling tinggi adalah orde 2, gitu. Ini adalah area pokoknya kalau udah lebih dalam dari 100 meter, itu udah dianggap sama semua aja, gitu ya. Mau offshore mau 1.000, mau 3.000, itu udah gimana aja. Paling, standarnya itu ya 4 kali average depth. Kalau berarti kedalamannya itu katakan 1.000 meter, ya udah 4 kilo jaraknya juga masih aman banget, kira-kira kayak gitu. Nah, mmm, ini juga, kenapa 100 gitu ya, penting banget ya itu, karena shipping biasanya dan hubungannya dengan si draft kapal. Nah, selanjutnya kita udah tahu standarnya gimana, kita pasti tahu gimana caranya, merepresentasikan peta. Biasanya itu dengan peta batimetri, kita bisa pakai peta yang 2 dimensi seperti ini. Jadi kita bisa lihat kontur ini nih, yang biru ini adalah kontur, ya. Kontur, dan yang angka-angka ini adalah titik-titik kedalaman, ya. Jadi ya paling enggak titik kedalaman itu representatif lah. Kalau saya lihat ini kontur 180 gitu ya. Karena di luar ini yang lebih tinggi, yang di dalam sini dia lebih rendah dari 180, ya kan? Nah, di sini ada juga nih RKY, SH, itu apa sebenarnya? Lalu ada garis-garis yang putus-putus yang nggak kayak kontur, ini garis apa, yang warna hijau ini garis apa. Itu ada legendanya sendiri. Jadi, lagi-lagi karena peta laut ini udah standar, legendanya itu, terpublikasi sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Nah, ini adalah peta batimetri yang Anda akan, lebih sering lihat. Bentuknya kayak gini, merah itu lagi-lagi itu area yang shallow, yang dekat sama permukaan, ini adalah area-area yang dalam, yang biru. Dan garis-garis ini adalah garis-garis kedalaman atau garis-garis kontur. Nah, inilah yang tadi saya bilang, jadi kalau Anda pakai peta laut itu ada nomornya. Jadi misalnya nomor
79 itu adalah di area sini, nomor 78 di area mana. Nah, ada yang namanya chart number one. Ini di setiap negara punya chart number one. Negara yang at least tergabung dalam International Hydrographic Office ini ya. Jadi kalau di Indonesia namanya peta laut nomor satu, isinya cuma bukan cuma sih, karena ini penting banget ya. Jadi kalau peta-peta laut biasanya itu dia itu ukurannya besar, A0. Satu peta tuh kayak A0 gitu gede gitu ya. Nah, kalau si peta laut nomor satu itu bukan peta, tapi sebenarnya dia itu buku, isinya itu legenda. Setiap simbol tuh ada di situ. Jadi kalau misalnya kita baca peta laut, mungkin kalau misalnya ada simbol-simbol standar di situ, ya udah kita udah tahu, oh ini artinya apa. Tapi kadang-kadang, loh kok ini aku nggak pernah lihat ya. Nah itu refer ke si peta laut nomor satu. Jadi peta laut nomor satu ini selalu come in handy gitu ya, untuk mengetahui simbol ini artinya apa, simbol ini artinya apa, dan segala macam. Jadi contohnya di sini ada peta laut nomor 79 dari Pusidrosal gitu ya. Nah, yang paling penting adalah marine features. Pokoknya itu di situ ada fitur-fitur apa aja gitu kan. Jadi di sini kalau kita bisa lihat paling enggak biasanya standarnya kalau di peta laut itu daratan warnanya agak-agak kuning, kuning menuju kuning pasir gitu ya. Lalu untuk sampai kedalaman 10 itu warnanya biru agak tua, sampai kedalaman 20 itu birunya agak muda, dan lebih dalam lagi itu udah warna putih pokoknya gitu kira-kira. Nah, terus abis itu di sini ada beberapa simbol ya. Nah, ini adalah simbol-simbol pelampung, ini ada mercusuar gitu. Itu semua ada di si peta laut nomor satu tadi, artinya apa aja. Karena saya juga sampai sekarang masih belum hafal gitu. Kalau melihat peta, ini aja saya nggak tahu nih, ini apa nih garis-garis ini gitu ya. Saya harus nyontek dulu itu artinya apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu untuk hari ini, untuk referensi lebih jauh, Anda bisa baca publikasi-publikasi dari International Hydrographic Organization kalau Anda tertarik. Tadi S44 kita sudah bahas, itu adalah standar survei. Kalau C13 itu lebih ke manual operasi-operasi hidrografinya. Nah, jadi itulah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Saya yakin cukup banyak ya, karena ya dua mata kuliah dijadiin satu pertemuan gitu ya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar buat Anda, seenggaknya nanti kalau ada, mata kuliah lain yang ada hubungannya dengan laut, ini juga bisa jadi dasar pengetahuan buat Anda juga. Selamat belajar dan kita ketemu lagi pekan depan.